Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih adada khalqihi wa ridha nafsih wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata 'abdih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya min ba'dih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ila yaumil liqa'i, amma ba'du. Malam ini kita akan membahas tentang bagaimana cara belajar atau berusaha mencintai Allah. Di judulnya Kaifa Nuhibbullah, bagaimana caranya kita mencintai Allah. Istilah cinta itu disebutkan al-hubbu juz'un asilun min masyairil insan. Jadi cinta itu adalah bagian penting di dalam perasaan manusia. Maka orang hidup tanpa cinta itu tidak ada semangat untuk menjalankan kehidupan. Bahkan ada pepatah mengatakan hidup tanpa cinta bagaikan taman tak berbunga. Ya, itu judulnya lagu dangdut. Hidup tanpa cinta ibarat taman tidak berbunga. Nah, apa sebenarnya cinta itu? Wa huwa muamalatun qalbiyah. Cinta itu adalah pekerjaan atau kegiatan terkait dengan hati. Yas'uru min khilaliha al-mar'u bimailihi wanjidabihi ilal akhar. Jadi yang disebut cinta itu adalah perasaan di dalam hati seseorang yang membuat orang itu tertarik kepada sesuatu di luar dirinya. Jadi cinta itu adalah sebuah kecenderungan, ketertarikan kepada sesuatu yang di luar dirinya. Sesuatu di luar dirinya itu ya macam-macam wujudnya. Di luar diri kita ini ada banyak hal. Ada orang lain, laki atau perempuan, ketika hati seseorang tertarik, condong, atau ya senang kepada sesuatu di luar dirinya, itu namanya cinta. Nah, di luar diri kita itu ya bermacam-macam. Ya ada benda-benda hidup, misalnya sesama manusia. Ada binatang. Kadang orang itu juga ada yang
hatinya itu bisa tertarik kepada binatang misalnya. Ada orang senang burung, senang kucing, senang anjing. Itu bagian dari cinta. Hanya ukuran kadar cinta itu nanti bisa berbeda-beda. Pokoknya cinta itu adalah amalun atau amaliyatun qalbiyah yas'uru bihal insan bimailihi ilal akhir. Seseorang memiliki rasa tertarik kepada hal-hal di luar dirinya, itu bagian dari cinta. Nanti kalau dikembangkan ya bisa berupa harta, bisa berupa apa saja, benda-benda hidup maupun benda mati. Orang kalau sudah hatinya tertarik kepada sesuatu yang di luar dirinya, itu kadang-kadang kemudian segala kegiatannya itu ya fokus terhadap apa yang dia cintai. Ada orang itu senang akik misalnya, ya sehari-hari ngelus-ngelus akik, jenenge cinta. Maka cinta itu menjadi bagian penting dalam kehidupan seseorang. Wal waqi'ul masyahid, kondisi fenomena yang terjadi, yukhbiruna, memberitahukan kepada kita bi annahu, bahwa sesungguhnya indama yatamakkanul hubbu fil qalbi baina syakhsaini, jika terjadi rasa cinta itu berada di dalam hati di antara dua orang, fa innana najidu asara hadzal hubbi badiyatan fi ta'amuli ahadihima ma'al akhar. Maksudnya begini, kalau ada seseorang di dalam hatinya itu ada rasa cinta kepada orang lain, maka bisa kita lihat pengaruh cinta itu terhadap perilaku seseorang. Apa bukti yang akan kelihatan jika seseorang mencintai orang lain? Ya fatajidu, kata penulis kitab ini, kamu akan mendapatkan kullan minhuma, masing-masing dari orang yang mencintai itu, yaksuru min dzikri mahbubihi, dia akan selalu ingat dan menyebut-nyebut orang yang dicintai. Wa yastaqu dauman ila ru'yatihi, dan dia selalu rindu untuk melihat orang yang dicintai itu. Jadi orang kalau sudah cinta kepada apapun, itu dia selalu ingat yang dicintai. Bahkan kadang sering disebut cinta seseorang ya, yang ada dalam pikirannya selalu mikirkan yang dicintai. Cinta benda-benda mati, berupa kendaraan, berupa akik, berupa rumah, berupa ya apa saja. Itu orang kalau sudah cinta itu dalam pikirannya selalu angen-angen yang dicintai. Wa yarghabu fil khalwati bihi, dan dia ingin selalu berduaan saja dengan yang dicintai. Tidak mau diganggu orang lain. Apalagi anak-anak muda yang baru mengenal cinta, wis gak iso diganggu. Kalau perlu ya khalwat itu sembunyi-sembunyi, jangan sampai ada yang ganggu. Maka
Ya cari tempat-tempat yang sepi, cari tempat yang gelap-gelap supaya tidak diganggu oleh orang lain. Itu dampak dari perasaan cinta dua orang yang sudah saling mencintai. Jadi inginnya itu selalu berduaan. Jangan sampai ada orang lain yang mengganggu. Wayak nasu bi qurbihi, dan dia selalu ingin dekat dengan yang dicintai itu. Bahkan wayaghdabu min ajlihi, dia bisa marah karena membela orang yang dicintai. Wayugharu alaihi, dan dia juga cemburu kalau ada orang lain sampai mendekat kepada yang dicintai. Yuqarrabu man yuhibbuhu mahbubuhu, dia akan selalu berusaha akrab atau dekat dengan orang yang dicintai oleh kekasihnya. Jadi orang yang asalnya tidak kenal, asalnya tidak perhatian, kalau yang dicintai itu dekat dengan orang itu, ya otomatis akan menyesuaikan. Wa yub'atu man yub'atuhu, dan dia akan berusaha menjauhi orang yang tidak disukai oleh kekasihnya. Yuti'u awamirahu, dia akan berusaha nuruti perintah-perintahnya. Bisa adatin wa kuburin, dengan rasa senang dan rela. Orang kalau sudah cinta itu diperintah apa saja, ya, walaupun kadang-kadang berat, tapi dia karena cinta, ya apapun ditempuh, dan itu tidak ada rasa mendongkol. Orang cinta itu menyebabkan apa saja yang dihadapi itu karena menuruti yang dicintai, maka dia akan berusaha dengan senang hati. Wa yudhi min ajlihi, kalau perlu dia berkorban untuk nuruti keinginan orang yang dicintai. Wa yafrahu bihadayahu, dia merasa senang kalau mendapatkan hadiah dari kekasihnya. Mahma sogurot, walaupun hadiahnya itu tidak bernilai. Kadang orang mendapatkan hadiah dari kekasihnya. Ada anak muda pacaran misalnya, pada saat ulang tahun terus dikasih hadiah pacarnya, kekasihnya. Itu walaupun harganya nggak seberapa, itu senangnya bukan main. Bahkan sering orang mendapat hadiah dari orang yang dicintai itu dieman-eman, padahal harganya itu tidak seberapa. Kalau ditanya, barang gitu aja kok disimpan, loh kamu jangan lihat barangnya, lihat siapa yang ngasih ini. Itu pengaruh dari cinta. Bahatihi wa ghairuha ba'du asaril hubbi, semua itu adalah bagian dari pengaruh cinta. Indama yatamakkanu min qulubil bashar, ketika sudah masuk ke dalam hati seseorang. Jadi akan selalu ingat, akan selalu merasa senang dengan resiko apapun nuruti kekasihnya, bahkan ya berani berkorban apa saja. Yang penting kekasihnya itu senang. Disebutkan di sini, fa kaifa yanbaghi an takuna hadhil athar indama yasrahul mahbubu wal mahbubul a'dha. Bagaimana bisa kita bayangkan andaikan yang dicintai itu adalah kekasih yang sangat terhormat, sangat berwibawa, sangat segala-galanya,
yang dimaksud adalah Allah. Jadi logikanya begini, orang belajar mencintai Allah itu harus belajar dari pengalaman cinta kepada sesama. Kalau orang cinta kepada sesama manusia, itu setiap saat jadi pikiran, perintahnya apa saja dituruti, menginginkan apa saja kita berani berkorban untuk nuruti kesenangan orang yang kita cintai. Itu bayangkan bagaimana andaikan yang kita cintai itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang ahli sufi itu ketika sudah cinta kepada Allah, ya seperti orang mencintai orang lain. Dia inginnya selalu berduaan saja dengan Allah. Tidak sempat sibuk diganggu dengan yang lain-lain. Kalau sudah merasa dekat dengan Allah itu, yang lain itu sudah minggir semua. Kondisi apapun karena dia rindu untuk ketemu dengan Allah, maka yang namanya rekoso itu menjadi hilang. Ya sudah, yang dipikir Allah. Sedang ibadah, apakah itu sholat, apa wiridan, apa zikir. Kalau sudah merasa ketika zikir itu hadir hatinya seakan-akan di hadapan Allah, ya yang lain itu bisa menjadi lupa. Maka tandanya orang yang sudah dekat dengan Allah itu tidak suka ketika beribadah itu dilihat banyak orang. Itu seperti orang pacaran tadi. Mau pacaran kok dilihat banyak orang, ya terganggu. Ya, kalau mau asyik dengan Allah, ya cari tempat yang sepi, yang gelap-gelap, dan itu bisa dilakukan ketika kita beribadah di malam hari. Jadi ketika malam hening tidak ada orang lain, kemudian kita melakukan zikir, wirid, sholat, sujud, belajar menghadirkan hati seakan-akan kita itu ya di hadapan Allah, itu akan menjadi asyik. Jadi maka sering orang itu kadang-kadang tidak mau belajar bagaimana supaya ibadah yang sudah bertahun-tahun itu menjadi merasa semakin dekat dengan Allah. Ya caranya ya sesuai tuntunan. Rasulullah mengatakan ibadah itu kalau sifatnya wajib itu sebaiknya dipamerkan kepada orang lain. Seperti sholat begini. Sholat maktubah karena wajib itu yang terbaik ya supaya diketahui banyak orang. Makanya kemudian dianjurkan berjamaah. Itu karena ya istilahnya itu apel umum, bareng-bareng rame-rame, jamaah. Nanti puasa juga begitu, puasa Ramadan, kewajiban, tidak apa-apa ditunjuk-tunjukkan orang. Walaupun tidak ditunjukkan, kalau sudah Ramadan itu insya Allah orang tahu kalau kita puasa, dilihat tanda-tanda. Nah, hal-hal yang sifatnya privasi, urusannya pribadi, hanya kepingin berduaan dengan Allah, ya itu sebaiknya tidak usah dilihat orang. Sedang asik berpacaran dengan Allah, banyak dilihat orang, kan nggak bisa bermanja-manja. Nah, ini yang sering saya katakan bahwa ibadah-ibadah yang sunnah itu sebenarnya nggak perlu dibikin rame-rame. Maka yang baik seperti wirid, doa, segala macam itu diresapi, dan kita merasa apa yang kita sampaikan itu hanya berdua dengan Allah.